Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, para karyawan dan pegawai, serta juga para manajer, para pimpinan perusahaan maupun instansi. Kita ketemu lagi, saya Suyitno Irmim. Pada video kali ini saya akan menyampaikan topik soft skill menentukan kesuksesan kerja. Ini merupakan video yang berseri, ini yang ketujuh. Ya. Baik, kita mulai. Mengapa soft skill penting untuk kita pelajari, gitu ya? Alasannya ada 3. Yang pertama, ternyata dari hasil penelitian, sukses di tempat kerja tidak hanya tergantung dari masalah teknis atau hard skill, tetapi yang dominan justru masalah non teknis atau soft skill. Yang kedua, soft skill mampu untuk meningkatkan motivasi kerja, mengendalikan diri dari perbuatan negatif, dan mengarahkan perbuatan yang bernilai ibadah. Dalam dunia kerja, penilaian prestasi dan kondisi banyak didasarkan pada soft skill. Oleh karena itu, soft skill memang penting untuk kita pelajari, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah maupun juga di tempat kerja, terutama di tempat kerja. Baik, pemahaman bedanya soft skills dan hard skill. Ya. Soft skill itu adalah keterampilan dan kemampuan dalam mengelola diri sendiri, mengelola orang lain, dan keterampilan mengkaitkan keberadaan Allah dalam setiap kejadian dan setiap melakukan kegiatan, atau keterampilan kita mengelola spiritualitas. Soft skill sangat terkait dengan yang pertama itu pola pikir, 2 konsep diri kita, kemudian sikap dan perilaku kita, perasaan, jadi soft skill ini sangat terkait dengan perasaan dan juga terkait dengan suara hati kita, dan yang terakhir terkait erat sekali dengan spiritualitas. Nah, kalau hard skill adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat teknis yang diperlukan di satu pekerjaan atau kegiatan. Seperti contohnya ilmu pengetahuan, kemampuan administrasi, teknologi, desain, bahasa asing, dan ilmu-ilmu teknis yang lain, dan keterampilan teknis yang lain. Itu namanya hard skill. Nah, hard skill ini sangat terkait dengan yang namanya kecerdasan otak kita. Kebiasaan yang melekat artinya keterampilan, ya. Kebiasaan artinya sudah terbiasa akhirnya terampil, ya, sifatnya teknis dan fisik, juga ilmu pengetahuan. Jadi kita ini sekolah mulai dari TK sampai nanti kuliah itu banyak ya terkait dengan hard skill ini. Kemudian hard skill itu keberadaannya di dalam diri kita itu relatif konstan, ya, berbeda dengan soft skill. Soft skill itu bisa naik turun tergantung suara hati kita, terus pola pikir kita, dan terutama pada perasaan, itu soft skill. Karena soft skill belum banyak diberikan secara formal di bangku sekolah maupun kuliah, ya, maka mutlak harus dipelajari saat kita mau bekerja. Tetapi sebetulnya yang paling ideal, paling bagus itu adalah diberikan pada saat kita kuliah atau sekolah, gitu ya. Sudah dimasuki yang namanya soft skill itu, karena bagaimanapun juga nanti yang paling dominan di tempat kerja atau di dalam kehidupan masyarakat itu adalah soft skill, sehingga soft skill itu harusnya mendapatkan porsi perhatian yang bagus, yang memadai begitu. Hasil studi atau penelitian dari beberapa universitas di luar negeri, ya, sukses di tempat kerja ini dipengaruhi 2, 1 hard skill, 2 soft skill. Hard skill perannya itu, hard skill itu mutlak harus memiliki, karena ya sekolah itu, kuliah itu kan hard skill, jadi mutlak harus ada. Kemudian soft skill inilah penunjang tetapi dominan gitu. Nah, perannya kalau hard skill itu nanti untuk sukses di tempat kerja itu hanya 20% saja.
Sementara yang 80% itu ditentukan oleh soft skill. Jadi soft skill ini sangat penting. Nah, ini banyak orang yang belum menyadari ini, bahkan para pimpinan ya perusahaan dan lain sebagainya, pimpinan universitas dan lain sebagainya itu belum begitu peduli terhadap soft skill ini. Padahal kita tahu di tempat kerja atau di kehidupan masyarakat, soft skill ini menjadi peran yang justru yang banyak mempengaruhi baik tidaknya sikap dan perilaku kita di dalam bermasyarakat atau di tempat kerja. Bukti dominasi soft skill dalam penilaian prestasi kerja. Ini maksudnya bahwa ternyata pada saat kita sudah bekerja, yang dinilai yang paling banyak itu justru malah soft skill-nya. Ya, hard skill-nya sedikit sekali, bahkan malah tidak kelihatan. Ya, jadi contoh penilaian prestasi kita itu kan bagaimana kita memiliki integritas yang tinggi, ya, seperti kejujuran, ya, kemudian tanggung jawab dan lain sebagainya, memiliki motivasi kerja yang tinggi. Nah, ini kan penilaian akan ke sana. Kemudian juga berani mengambil risiko, dapat berkomunikasi dengan baik dengan siapapun, dapat menghargai atasan, teman, dan bawahan, memiliki daya kreativitas dan inovasi, tidak pernah mengeluh dan menggerutu, suka menolong dan disenangi orang lain, ya, pantang berbuat yang tidak pantas, taat dan patuh menjalankan perintah agama. Ini semua adalah soft skill dan itu menjadi tolok ukur atau parameter untuk menilai kinerja kita. Nah, coba dari sekian banyak ini ternyata soft skill semua, hard skill-nya ya kecil gitu. Soft skill itu tadi seperti definisi soft skill adalah kemampuan kita yang pertama mengelola diri sendiri, kemudian mengelola orang lain, dan yang ketiga mengelola spiritualitas. Jadi yang ketiga ini saya tambahkan dari pengamatan saya, dari pengalaman yang saya lakukan selama saya menangani training-training ini, ternyata justru soft skill itu tidak hanya mengelola diri sendiri dan mengelola orang lain, tetapi yang justru menurut saya sangat dominan dan sangat mendasar itu adalah bagaimana kita mengelola spiritualitas. Nah, proses perubahan sikap dan perilaku ini kan begini. Jadi kita mempelajari soft skill ini kan tujuannya supaya sikap dan perilaku kita itu mengarah kepada sesuatu yang lebih baik dan itu adalah soft skill. Nah, oleh karena itu perlu kita tahu bagaimana proses perubahan sikap dan perilaku kita ini, itu prosesnya bagaimana. Yang pertama bahwa untuk bisa berubah sikap dan perilaku itu harus ada satu pemahaman atau penjelasan ya baik itu melalui training dan lain sebagainya ya pelatihan-pelatihan ya kemudian juga bisa saja mengikuti seminar-seminar dan lain sebagainya. Yang penting bahwa ada satu pemahaman yang kita terima baik itu kita mencari sendiri maupun diberikan atau diadakan oleh perusahaan. Nah, setelah kita menerima satu pemahaman, kita ini setuju atau kita ini sepakat, maka terjadilah yang namanya perubahan pola pikir atau mindset kita ini berubah. Yang tadinya kita ini cara berpikirnya ke kiri, nah sekarang setelah mendapatkan satu pemahaman, paham betul, oh ternyata yang benar itu ke kanan atau lurus begitu ya. Nah, ini merubah pola pikir kita. Nah, setelah terjadi perubahan pola pikir, otomatis sikap dan perilaku kita itu akan berubah. Nah, jadi proses yang normal perubahan sikap perilaku itu didahului dengan satu pemahaman, kemudian perubahan mindset kita, pola pikir kita, baru sikap dan. Nah, yang paling sulit itu adalah proses di sini nih terjadinya perubahan pola pikir dan mindset ini, karena ini ada satu hal yang memang di luar kendali kita, artinya kita tidak bisa, itu adalah hidayah Allah ini. Jadi orang ya meskipun orang itu mendengarkan, belajar, kalau belum dapat hidayah, ya cara berpikirnya belum bisa berubah. Nah, oleh karena itu, maka di dalam pelatihan dan lain sebagainya, seminar itu faktor hidayah Allah ini sangat penting karena di dalam hal pemahaman spiritual atau agama bahwa
yang mampu, yang bisa ya merubah hati kita, pola pikir kita itu adalah Allah dengan hidayahnya. Nah, sehingga kalau kita ini mengikuti pelatihan dan lain sebagainya, seperti kita ini belajar sekarang ini, minta hidayah. Semoga pemahaman yang kita dapatkan itu bisa merubah cara berpikir kita, kemudian setelah itu secara otomatis perubahan sikap dan perilaku. Bisa saja kita ini tidak melewati ini, kita paksa saja. Orang itu yang malas dipaksa jadi rajin bisa, tetapi itu sifatnya kan tidak dengan pemahaman, ya, tidak dengan kesadaran gitu, sehingga mudah sekali untuk berubah kembali gitu. Orang yang menekan itu tidak ada, pimpinan yang apa, yang memberikan satu perhatian itu nggak ada, ya nanti kembali ke asal gitu, sehingga untuk merubah supaya perubahan itu bisa relatif stabil ya atau konstan di dalam diri kita. Kalau kita ini pemahamannya sudah berubah ya. Kalau belum berubah ya mungkin bisa dengan paksaan itu ya. Apalagi kalau tidak mendapatkan hidayah ini tambah ya nggak mempan gitu. Ya, oleh karena itu kita perlu tahu bahwa untuk kita merubah sikap perilaku, yang pertama dilakukan adalah bagaimana kita memahami sesuatu itu dengan benar. Ya, akhirnya kita ini berubah mindset kita, kemudian sikap perilaku kita berubah. Nah, yang pertama kita masuk soft skill. Yang pertama itu adalah bagaimana ya keterampilan atau mengelola diri sendiri. Itu soft skill yang pertama itu ya contoh yang harus dikelola terkait dengan diri sendiri itu apa saja? Mengelola hati nurani, mengelola pola pikir mindset, mengelola hawa nafsu, mengelola perasaan, mengelola motivasi dan ketangguhan, mengelola perubahan dan stres, mengelola integritas dan loyalitas, kemudian menghindari perbuatan yang tidak pantas, ya. Itu kira-kira yang bisa kita bahas di dalam forum video ini. Ya, sebetulnya masih banyak gitu ya. Tapi ini yang pokok-pokok ya. Untuk mengelola diri sendiri, itu kan hati kita ini harus dikelola, pikiran kita, hawa nafsu, perasaan, semangat ya. Terus kemudian kita juga stres itu bagaimana, integritas kita bagaimana, terus kemudian juga menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Itu yang nanti akan kita kelola atau kita bahas dalam video ini. Ya, yang pertama adalah mengelola hati nurani kita ini, ya, hati nurani. Ya, soft skill itu ya kaitannya dengan hati nurani, ya perilaku, pikiran, itu soft skill gitu. Bukan keahlian pembukuan, terus keahlian berbicara bahasa Inggris, kemudian keterampilan dalam menangani komputer dan lain sebagainya, itu hard skill. Ya, tetapi kalau soft skill sekali lagi hal-hal yang terkait dengan non teknis gitu. Ya. Yang pertama, hati kita ini sebetulnya satu peralatan di dalam tubuh kita, satu piranti atau satu sistem yang bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Jadi hati kita ini tugas utamanya untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, kalau kita ini mau berbuat sesuatu yang tidak baik, buruk, itu biasanya hati kita ini memberikan sinyal-sinyal begitu ke pikiran kita supaya tidak melakukan itu gitu. Tetapi karena mungkin terlalu besar nafsu kita, akhirnya suara hati itu tidak didengar atau tidak tembus gitu. Nah, oleh karena itu hati kita ini harus dikelola supaya tetap bersih, supaya memberikan sinyal-sinyal kepada pikiran kita, sehingga kalau kita ini mau berbuat jahat atau berbuat jelek menjadi tidak jadi atau dibatalkan karena suara hati kita ini memberikan sinyal sudah gitu. Ya, kemudian bentar ini kok ada. Ya, yang kedua memberikan sinyal kepada pikiran. Ya, hati itu memberikan sinyal kepada pikiran, mengingatkan jangan pernah nuruti bisikan setan. Ya, kemudian juga menjaga kebersihan hati. Hati kita jangan sampai kotor, artinya kita tidak banyak berbuat dosa. Ya, kemudian menjalankan perintah agama. Ya, terus kemudian menjauhi perbuatan-perbuatan dosa seperti saya sampaikan. Jadi ini cara kita mengelola hati nurani kita. Ya, termasuk ya banyak kita harus banyak berzikir, kemudian juga berdoa kepada Allah sehingga hati kita ini bisa bersih, ya jernih, sehingga sinyal-sinyal yang dari hati ini bisa tembus kemudian ditangkap oleh pikiran kita. Kemudian yang kedua, mengelola pola pikir atau mindset kita ini, berusaha mencari pemahaman tadi itu.
kemudian menilai masukan secara objektif. Jadi kalau kita ini mendapatkan satu masukan gitu, kita nilai secara objektif ini benar apa ora. Jangan ada semacam subjektivitas atau ego kita yang masuk. Jadi harus objektif bahwa oh ini benar, kalau benar diakui benar, kalau salah ya oh ini salah. Kemudian selalu berpikir positif ya. Kemudian memiliki komitmen konsisten dan konsekuen ya. Jangan memungkiri keyakinan ya. Kemudian juga berubah mindset penuh dengan kesadaran. Artinya kita ini berubahnya mindset kita ini bukan karena terpaksa, tapi memang karena pemahaman kita, kemudian kesadaran bahwa oh yang benar itu seperti ini. Nah, itu namanya berubah mindset kita ya dengan kesadaran. Kemudian berikutnya adalah mengelola hawa nafsu. Lah ini yang paling berat itu di sini gitu. Ya, jadi kalau kita soft skill itu yang paling berat adalah mengelola hawa nafsu itu. Apa? Nafsu apa saja? Nafsu marah. Nah, ini luar biasa ini. Jadi kita ini harus mengendalikan marah. Karena apa? Pada saat marah, sistem kendali di dalam diri kita itu tidak jalan. Sehingga perbuatan kita pada saat kita marah itu sudah di luar nalar, artinya di luar kebiasaan karena sistem kendali kita ini tidak jalan. Ngomongnya juga jelek, kasar, ya apa gerakan tubuhnya itu juga ya sudah tidak seperti biasanya, justru malah ke arah negatif, kemudian juga melakukan hal-hal yang ini tidak bisa mengendalikan emosi dan oleh karena itu amarah ini harus kita kelola. Jadi begitu kita ini ada perasaan yang mau marah, coba dikendalikan. Karena apa? Karena nanti pasti akan ada penyesalan. Kemudian kalau marah jangan membuat keputusan ya, karena hampir pasti keliru. Ya, jadi kita harus bisa mengendalikan marah. Orang yang dewasa, dinamakan dewasa itu orang yang mampu mengendalikan emosi atau amarah. Kemudian nafsu iri hati lah, jangan juga iri hati. Di tempat kerja itu sering terjadi seperti itu. Akhirnya cara berpikir kita juga negatif, kemudian kita juga cenderung berbuat yang negatif. Kemudian nafsu jahat ini juga harus kita kendalikan, jangan sampai kita ini berperilaku bersikap yang jahat gitu ya. Kemudian serakah ya, kalau serakah ini luar biasa ini, udah kepingin macam-macam gitu, sehingga menghalalkan segala cara ya, kita mencari caranya, cari uang bagaimana, waduh luar biasa ini sudah ya. Kalau namanya serakah ini dituruti sudah tidak ada habisnya, nanti ujung-ujungnya ya sudah penyesalan gitu ya. Jadi semua nafsu-nafsu ini kalau tidak bisa terkendali nanti akhirnya itu penyesalan. Kemudian nafsu gengsi ya, gengsi ini menjaga image, pengennya itu orang itu harus wah itu apa ya, bukan tidak boleh sih, ya, tetapi harus ada batasnya. Supaya apa? Karena kalau kita ini terlalu menjaga gengsi, nafsu gengsi ini terlalu tinggi, maka tidak sesuai dengan kemampuan atau pendapatan kita, maka akan cenderung untuk melakukan hal-hal yang negatif, yang menyimpang dari aturan dan prosedur gitu. Kemudian nafsu birahi lah ini kita makanya Allah itu agama sudah memberikan cara bagaimana untuk menyalurkan nafsu tentu dengan berkeluarga gitu ya. Nah, ini biasanya di tempat kerja yang namanya selingkuh ini wah, ini kadang-kadang tidak bisa dihindari gitu. Oleh karena itu, apalagi kalau kita ini sebagai seorang pemimpin ya harus dikendalikan itu karena pemimpin adalah contoh ya, teladan ya, role model. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang tercela ya seperti menuruti birahi, main selingkuh dengan eh, karyawannya atau anak buahnya dan nah ini harus kita kendalikan. Itulah yang namanya mengelola soft skill ya, mengelola diri sendiri. Ini memang berat itu. Kemudian mengelola perasaan. Nah, di tempat kerja yang paling banyak yang harus kita kelola itu adalah mengelola perasaan kecewa. Ya, karena apa? Perasaan kecewa itu akan berpengaruh terhadap motivasi. Jadi rumusnya begitu muncul kecewa maka motivasi akan turun. Oleh karena itu perasaan ini harus dikelola, terutama perasaan kecewa. Ya. Terus kemudian kita ini harus meyakini bahwa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik. Jadi untuk mengelola perasaan kecewa itu harus yakin bahwa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik. Tidak naik pangkat,
gagal mengikuti tes dan lain sebagainya, itu adalah yang terbaik karena Allah tahu itu. Allah ini kalau kita tidak lulus itu tahu. Allah ini tahu kalau kita belum naik pangkat itu tahu. Dan Allah itu yang mengatur gitu ya. Sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa meyakini bahwa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik karena itu pilihan Allah. Kemudian tidak mudah tersinggung ya, mengelola sabar, kita harus sabar ya, dalam menghadapi terutama aksi-aksi yang datang dari luar diri kita. Ini harus kita bisa mengelola. Kemudian senantiasa bersyukur ya, terus kemudian ikhlas dan pasrah. Ikhlas itu menerima ketentuan atau menerima apa yang terjadi. Pasrah itu artinya ke depan itu kita pasrahkan kepada Allah karena semua yang mengatur itu adalah Allah. Kita tinggal hanya berusaha saja. Kemudian kita berusaha secara maksimal. Ya, ini kita kelola perasaan. Kemudian mengelola semangat dan ketangguhan. Nah, ini penting sekali. Ini merupakan soft skill yang di dalam dunia kerja. Ini sangat penting karena mengelola motivasi, mengelola semangat kerja. Ya, kalau kita ini semangat kerja tinggi, berarti nanti kinerja kita, hasil kerja kita itu mesti tinggi juga, ya. Karena kinerja itu adalah perpaduan antara potensi dan motivasi atau semangat kerja. Jadi harus kita kelola bagaimana semangat itu pada level yang tinggi, stabil gitu ya. Mengelola semangat kerja tetap tinggi ya, memiliki keberanian yang terukur, berani mengambil risiko ya, kemudian tidak takut gagal, berani bertanggung jawab, selalu pasang target yang menantang, siap menghadapi kendala dan rintangan ya, kemudian memiliki daya juang yang tinggi. Nah, ini bagaimana kita mengelola motivasi kita dengan penjelasan-penjelasan atau poin-poin seperti ini. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita mampu mengelola perubahan, karena perubahan itu yang membuat kita ini stres, kecewa, atau juga bisa kita ini ketawa, gembira karena apa? Perubahan itu ya ini, perubahan itu akan selalu terjadi. Ya, selalu ada yang diuntungkan dan dirugikan. Nah, kalau kita pas diuntungkan sih tidak terlalu masalah, tapi pas dirugikan, bagaimana kita mengelolanya supaya kita tidak stres, ya, tidak turun semangat dan lain sebagainya. Harus disikapi secara positif, jadi harus bisa mengambil hikmahnya. Jadi setiap perubahan itu pasti ada hikmahnya. Harus bisa memanfaatkan peluang. Di setiap perubahan maka akan muncul peluang-peluang gitu. Kemudian harus antisipatif gitu, artinya bahwa ini kalau situasinya seperti ini nanti ke depan itu begini, maka diantisipasi dulu ya. Paling tidak mental kita sudah siap. Susah atau senang ya dalam menghadapi perubahan itu tergantung bagaimana kita menyikapi perubahan tersebut. Ya harus kita sikapi secara positif gitu. Kemudian mengelola stres. Nah, ini stres ini yang sering terjadi nih ya, sadar bahwa stres itu menyiksa. Jadi kita ini harus menyadari kalau kita ini stres berarti tersiksa. Ya, kalau supaya tidak tersiksa, nah harus kita kelola gitu. Menahan ego dan rasa iri. Jadi stres itu kan karena menuruti ego kita dan juga rasa iri yang membabi buta gitu. Jangan memaksakan kehendak, kita keinginan itu dituruti terus kemudian dipaksa-paksakan gitu. Jangan mudah tersinggung, setiap kesulitan pasti ada kemudahan sehingga kita tidak perlu stres. Sabar, bersyukur, kemudian berusaha, ya tentu kita pasrah, ya. Dan kemudian yang terakhir mendekat kepada Tuhan, berdoa dan mohon hidayahnya. Itu untuk mengelola stres. Kemudian mengelola integritas dan loyalitas, ya. Jadi ini adalah sikap luhur, ya, sifat luhur, yaitu integritas dan juga kita ini memiliki kesetiaan, ya, terhadap tempat kerja kita gitu. Yang pertama, mengelola integritas itu satunya kata dengan perbuatan, jujur dan dapat dipercaya. Ya. Ini susah gitu loh, tetapi kita ini harus, ya harus. Ya. Kalau kita kepingin memiliki integritas yang tinggi, ya harus jujur, dapat dipercaya, ya. Kemudian memiliki disiplin yang tinggi, bertanggung jawab, bicara berdasarkan data real, ya. Tidak mau KKN, ya, setia pada perusahaan, ya, merasa ikut memiliki, ya, kemudian tidak membocorkan rahasia perusahaan, ya, mau berkorban. Nah, ini
Ini adalah bagaimana kita mengelola integritas dan loyalitas. Kemudian berikutnya menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Ini penting sekali karena kita ternyata juga bisa jadi kita ini belum belajar, belum tahu kalau hal-hal yang kita lakukan itu tidak pantas atau kita memiliki kesengajaan karena menuruti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, apa saja yang harus dihindari ya perbuatan-perbuatan yang tidak pantas antara lain satu tidak tergoda dengan gemerlapnya dunia, tidak mengambil jalan pintas untuk bisa menjadi kaya, tidak menghalalkan segala cara, ya, tidak mengambil yang bukan haknya, tidak menuruti gengsi dan gaya hidup, ya, menyesuaikan antara kemauan dan kemampuan. Nah ini penting ini. Jadi kemauan ya itu keinginan itu kalau dituruti wah tidak ada habisnya. Harus disesuaikan dengan kemampuannya gitu ya. Kemudian yang terakhir selalu ingat bahwa penyimpangan itu suatu saat pasti akan mengakibatkan penderitaan. Kan konangan, ketahuan akhirnya kita menderita. Itu yang perlu kita perhatikan di dalam kita mengelola diri sendiri. Nah, sekarang yang kedua adalah keterampilan kita mengelola orang lain, ya. Mengelola diri sendiri, kemudian mengelola orang lain karena kita ini ternyata tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita ini sejak lahir itu sudah dibantu orang banyak gitu. Ya bahkan kita ini untuk makan nasi satu piring itu, nah, itu sudah dibantu orang mungkin ribuan atau mungkin bahkan ya lebih dari 1 juta orang gitu ya. Kenapa kok bisa begitu? Coba bayangkan aja untuk bisa makan nasi satu piring itu berapa orang yang membantu? Ya, pertama piringnya itu siapa yang membuat? Ya, banyak di pabrik piring itu sendoknya, ya kemudian nasinya itu berapa orang petani gitu, terus bumbu-bumbu dan lain sebagainya, kuah dan lain-lain itu kan banyak orang yang terlibat gitu, belum lauknya dan lain sebagainya. Jadi untuk makan saja kita pasti dibantu dengan orang lain. Dan ternyata pada saat kita bekerja pun tidak bisa sendiri. Harus bekerja sama, harus berinteraksi dengan orang lain. Itu pentingnya kenapa kita harus pandai atau terampil dalam mengelola orang lain supaya orang lain itu bisa diajak kerjasama, ya, kemudian bekerja bersama, kemudian menyelesaikan tugas yang ada di tempat kerja. Nah, keterampilan apa yang diperlukan untuk mengelola orang lain? Yang pertama itu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Yang kedua, keterampilan berinteraksi dengan orang lain. Mampu berperan sebagai leader, kalau kita ini sebagai mandor, supervisor, manajer, dan lain sebagainya harus memiliki atau bisa berperan sebagai leader gitu. Kemudian memiliki tata krama dan sopan santun karena kita masih disebut manusia. Ya, kalau kita tidak mau disebut manusia lah boleh itu. Tapi selama kita masih kepingin disebut manusia ya harus mempunyai tata krama dan sopan santun. Termasuk ya kita ini berpikir perubahan zaman seperti apa saja, tata krama dan sopan santun itu masih diperlukan. Ya, kemudian mau mengakui kelebihan orang lain supaya kita gampang untuk belajar kepada orang lain. Ya, mau berkorban untuk orang. Ini kira-kira bagaimana kita mengelola orang lain ya. Coba kita satu persatu kita bahas ya. Memiliki kemampuan berkomunikasi ya. Apa itu komunikasi? Komunikasi itu adalah interaksi dua orang atau lebih atau menyampaikan informasi atau menyampaikan maksud kepada orang satu atau banyak orang. Menghindari masalah dengan orang lain ya. Supaya kita ini komunikasi lancar, kita harus tidak punya masalah. Jadi jangan sampai bermasalah dengan orang yang mau kita ajak berkomunikasi. Karena kita ini umpamanya saja harus bekerja sama dengan orang lain. Nah, kita jangan sampai punya masalah dengan orang lain yang mau kita ajak bekerja sama. Karena apa? Nanti tidak bisa jalan, komunikasinya mesti tidak jalan. Jadi, pertama harus tidak punya masalah. Kalau punya masalah, bagaimana? Ya, segera diselesaikan. Kedua, menggunakan cara komunikasi yang baik. Jadi, isi komunikasi penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana cara kita berkomunikasi. Harus ada tata krama dan juga sopan gitu. Kemudian melihat siapa yang diajak bicara. Kita ini melihat siapa orangnya tua, pangkatnya tinggi atau itu harus kita lihat supaya kita ini tidak salah di dalam berkomunikasi. Menggunakan bahasa yang sederhana,
memiliki tata krama dan sopan santun. Itu poin-poin supaya kita ini berkomunikasi bisa baik. Kemudian yang berikutnya, keterampilan berinteraksi dengan orang lain. Ya, ini penting ya. Wajah selalu ceria dan banyak senyum. Nah, kemudian tahu etika pergaulan, ya bagaimana kita bergaul, budayanya bagaimana gitu. Menganggap orang lain sebagai guru dan teman gitu ya. Supaya kita mau belajar kepada orang, menghargai pendapat orang lain ya. Jangan menangnya sendiri gitu. Tidak memaksakan kehendak ya. Kemudian tidak merasa yang paling benar. Kemudian berusaha memuaskan orang lain ya, senantiasa memberikan respon yang positif ya. Sekarang ini hubungan itu sudah banyak dengan media sosial atau HP peralatan itu. Jadi kita bagaimana etika di dalam kita ber-HP ria, ber-WA ria itu bagaimana itu supaya apa? Karena kadang-kadang kita ini membaca WA ini bisa salah paham kalau itu terlalu pendek kan gitu ya. Sehingga perlu kita ini sedikit ada penjelasan gitu supaya orang tidak salah paham. Nanti banyak dikasih WA begitu jawabannya cuma oke. Okay. Ya gitu lah itu ya kurang mampu berperan sebagai leader ya ini kalau kita ini kebetulan sebagai pemimpin dan lain sebagainya paling tidak ini karena leadership ini ada materinya tersendiri maka saya hanya sedikit saja menjelaskan ya karena kita banyak sekali materi-materi nanti ya perkembangannya untuk teman-teman yang levelnya sudah supervisor ke atas nanti akan kita berikan ini leadership gitu. Nah, apa kira-kira mampu mempengaruhi orang lain. Jadi namanya leader atau pemimpin itu harus mampu mempengaruhi orang lain. Untuk bisa orang lain itu terpengaruh, tentu kita harus memiliki apa? Ya sikap perilaku yang baik, memiliki kemampuan kan gitu, berkomunikasi, mampu menjadi teladan bahwa kita ini berbuat selalu baik sehingga orang lain bisa mencontoh kita, menyamakan persepsi artinya kalau kita ini menjadi pemimpin ya harus bisa menyamakan anak buah kita, persepsi anak buah kita ya. Perintah dan teguran secara bijak ya. Jadi jangan sampai perintah dan teguran itu menyakitkan ya sehingga pekerjaan tidak dikerjakan secara baik karena kita cara memerintah atau menegur itu tidak sopan atau kasar begitu sehingga anak buah kita jadi marah. Kemudian bersikap adil ya, berusaha untuk bersikap adil supaya situasinya itu kondusif sehingga orang itu bisa respect kepada kita. Tapi kalau kita tidak adil, nah anak buah kita pasti tidak menghargai kita. Ya, kita sebagai pemimpin harus tegas, lugas, tapi juga fleksibel pada hal-hal tertentu. Tetapi kalau itu prinsip kita harus tegas, harus lugas gitu. Kemudian mau membimbing dan mengayomi. Artinya kita sebagai pemimpin itu harus bisa membimbing, bisa membuat anak buah kita ini maju. Ya, diadakan training, pelatihan, tausiah, ya, atau diberikan contoh yang baik, diberikan nasihat dan lain sebagainya. Itu supaya apa? Supaya anak buah kita ini meningkat kemampuannya sehingga kinerjanya juga. Kemudian juga kita harus mengayomi dalam artian bahwa kita berusaha tempat kerja kita ini bisa eksis ya bisa orang-orang itu tetap ada di dalamnya artinya bisa mendapatkan manfaat dari organisasi yang kita pimpin itu ya itu sekilas tentang leader atau leadership. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita ini harus memiliki tata krama dan sopan santun. Ya, tadi selama kita ini masih manusia, maka kita harus ini berusaha memiliki tata krama dan sopan santun. Yang pertama, kita berusaha mengucap salam lebih dulu. Ya, salam itu adalah senjata kita untuk mencairkan situasi. Jadi begitu kita ini nggak enak sama orang, begitu kita ketemu kemudian mengucap salam, selamat pagi, assalamualaikum atau apa itu adalah sesuatu yang bisa membuat atau bisa mencairkan situasi. Kemudian berbicara dengan cara yang santun, bisa menjaga perasaan orang lain, menghargai atasan, teman, dan bawahan, jika menyampaikan pendapat dengan bijak ya, jika harus mengingatkan dengan cara yang santun juga ya, kemudian menghindari konflik ya, terus kemudian berpakaian rapi. Baik, berikutnya adalah mau mengakui kelebihan orang lain. Nah, ini adalah sesuatu yang sulit juga gitu, tetapi kita usahakan untuk kita ini
mau mengakui kelebihan orang lain, karena kita ini karena sering ego kita ini terlalu tinggi sehingga tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Harusnya tidak seperti itu. Kalau kita mau maju, maka kita harus mau mengakui kelebihan orang lain. Kita ini harus menyadari bahwa semua orang itu pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, kita supaya maju, ya yang kita ambil ya kelebihan orang itu. Tetapi untuk kita mau belajar kepada orang lain, salah satu caranya yang pertama harus mau mengakui bahwa orang itu memiliki kelebihan. Kalau kita tidak mau mengakui, ya mana mau belajar gitu. Tidak. Gitu. Ya, yang pertama seharusnya kita tidak sulit mengakui kelebihan orang lain. Ya, kita tidak perlu gengsi mengakui kelebihan orang lain. Jika kita mau maju, kita harus belajar dari kelebihan orang lain. Mengakui kelebihan orang lain mampu membuat hati ini tenang dan tidak iri begitu. Ya, hanya kepingin meniru bagaimana, tapi bukan iri. Nah, iri itu berbeda dengan kalau kita mau belajar gitu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah mau berkorban ya untuk orang lain. Ya, yang pertama berkorban untuk orang lain dengan ikhlas mempunyai nilai ibadah yang tinggi. Hakikatnya hidup ini harus bermanfaat bagi orang lain. Dia harus mau berkorban untuk orang lain karena manfaat dari kehidupan kita itu yang paling tinggi nilainya kalau hidup kita ini bermanfaat bagi orang. Ya, usahakan dimanapun keberadaan kita harus memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kita di mana saja, di tempat kerja, di ya pindah-pindah kemana itu keberadaan kita ini harus memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan sebaliknya. Kita berada dimanapun kita jadi masalah, pembuat masalah, pembuat kegaduhan. Nah itu yang nggak bagus itu. Ya, kata Nabi sebaik-baiknya orang adalah orang yang hidupnya bermanfaat bagi orang. Nah, bagaimana kita bisa menyumbangkan apa yang kita miliki, apakah itu harta, apakah itu ilmu, ya, apakah itu kesehatan, dan juga hati kita, itu untuk berbuat baik kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, itu tadi adalah hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita mengelola eh, orang lain. Jadi kita sudah belajar dua, bagaimana mengelola diri kita sendiri, bagaimana mengelola orang lain. Nah, sekarang yang ketiga ini sebetulnya ya harusnya tempatnya di pertama gitu ya, tetapi karena ini satu tambahan dari saya ya. Jadi soft skill itu sebenarnya hanya dua, mengelola diri sendiri sama mengelola orang lain. Tetapi saya memberikan tambahan ini karena saya berpikir justru mengelola spiritualitas itu merupakan fondasi untuk kita bisa mengelola diri sendiri maupun mengelola orang lain. Ya, tidak apa-apa. Ini yang ketiga. Ya, yang dimaksud spiritualitas adalah kemampuan kita untuk selalu mengkaitkan seluruh kegiatan dan kejadian dengan keberadaan Tuhan Allah yang Maha Esa. Jadi orang yang memiliki spiritualitas tinggi itu orang yang selalu bisa mengkaitkan seluruh kejadian-kejadian ini dengan keberadaan Allah. Umpamanya saja, kita ini ternyata sekarang ini ada satu perubahan di mana kita ini pas posisinya yang tidak diuntungkan, dirugikan. Nah, ini harus segera kita kaitkan dengan keberadaan Allah bahwa seperti ini, perubahan seperti ini pasti Allah tahu. Ya. Terus kemudian kok kenapa kena kita? Ah, itu memang diatur oleh Allah supaya kita ini tabah, dikasih cobaan. Bagaimana kita menyikapi perubahan yang terjadi kalau kita ini pas gitu. Jadi sesuatu yang tidak enak itu berarti ujian, yang enak pun juga sebetulnya ujian juga, kita kuat enggak? Intinya bahwa seluruh ya apa yang terjadi di dalam di dunia ini, di alam raya, jagat alam raya ini, termasuk kejadian-kejadian yang di dalam diri kita, itu terkait dengan keberadaan Allah. Tidak pernah Allah itu lepas gitu. Bahkan ada ayat yang mengatakan daun jatuh, daun kering jatuh, itu pun seizin Allah gitu. Ya. Sehingga apa yang terjadi pada diri kita itu betul-betul juga Allah tahu, Allah menskenario, dan Allah mengizinkan. Mengapa mengelola spiritualitas ini sangat penting? Karena semua kehidupan di jagat raya ini diatur oleh Allah. Tidak ada kejadian sekecil apapun yang tidak diketahui oleh Allah, termasuk yang terjadi pada
diri kita atau diri manusia. Pada dasarnya manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan atau tanpa dibantu dan dikendalikan oleh Allah. Manusia diberi potensi dan kekuatan agar mau berpikir dan berusaha dan memilih jalan hidup. Ya, Allah telah memberikan manual book atau petunjuk, buku-buku petunjuk atau kitab-kitab ya. Yang terakhir itu adalah Al-Qur'an, bagaimana menjalani hidup yang baik lewat firman-Nya, lewat kitab-kitabnya. Ya, itu. Kemudian apa tujuan Allah menciptakan manusia? Nah, itu satu perenungan ya. Kita harus tahu apa kira-kira supaya apa? Supaya nanti kita ini bisa melakukan satu kegiatan itu ya kita berdasarkan bahwa Allah itu menciptakan kita ini untuk apa? Untuk beribadah. Nah, kita harus melakukan sesuatu yang bernilai ibadah gitu ya. Jadi yang pertama firman Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, kita sebagai manusia harusnya patuh kepada Allah karena kita ini diciptakan oleh Allah. Tadinya tidak ada, diadakan. Nah, kita kan harus patuh dan berterima kasih gitu. Selama 24 jam sehari kita diperintahkan untuk beribadah. Ya, ada dua ibadah yaitu ibadah ritual, ibadah sosial. Ibadah ritual yang sudah ditentukan oleh agama. Ibadah ritual apa sosial itu tidak hanya secara prinsip saja ya, tetapi itu justru yang mengambil porsi waktu yang banyak. Ya, ritual itu hanya 3 jam satu hari. Saya hitung-hitung gitu. Yang 21 jam adalah ibadah sosial. Nah, bagaimana ibadah-ibadah baik ritual maupun sosial itu bisa dicatat ya bernilai ibadah. Karena banyak yang kita lakukan justru itu tidak hanya tidak bisa dimasukkan dalam nilai ibadah, tetapi juga itu adalah perbuatan maksiat. Ya, sehingga kita ya habis waktu kita nanti enggak ada. Jadi bekal kita nanti di alam akhirat itu sedikit, ya yang banyak itu justru malah dosa. Oleh karena itu kita di apa di dalam ini video ini ya kita diajak untuk ya bagaimana kita mempelajari atau terampil di dalam spiritualitas supaya apa-apa yang kita lakukan yang terjadi itu kita bisa mampu dengan mengkaitkan dengan keberadaan. Kemudian kita berusaha agar selama 24 jam sehari semaksimal mungkin yang melakukan ibadah dan sekecil mungkin kita berbuat maksiat. Porsi ibadah ritual hanya 20%, sedang ibadah sosial 80%. Ya, sehingga kita ini harusnya banyak belajar, artinya kita ini harus bagaimana berusaha supaya ibadah sosial termasuk kerja, ya, tidur, kemudian silaturahmi, terus kemudian berada di rumah, itu bagaimana semua itu nanti bernilai ibadah. Karena waktunya ya 20 jam lebih gitu. Ya. Apa tujuan hidup manusia yang paling hakiki? Nah, ini pemahaman ini juga penting supaya apa? Hidup kita ini bisa terarah kalau kita mempunyai tujuan. Hidup itu bagaikan satu perjalanan, harus punya tujuan. Jika tidak punya tujuan, maka bisa nyasar kemana-mana. Tujuan itu akan mengarahkan dan mengawal perjalanan hidup kita. Hidup juga harus punya tujuan yang jelas. Ya, kita harus merumuskan tujuan hidup agar sikap dan perilaku kita terarah dan terkawal oleh tujuan itu. Ya, apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita yang hakiki adalah bagaimana kita ini mencari ya kebahagiaan dunia akhirat yang diridhoi oleh Allah. Itu tujuan kita. Kalau kita ini ingin mencari bahagia, pasti tidak akan berbuat yang tidak baik. Ya, kalau kita kepingin bahagia di dunia dan juga di akhirat, maka kita akan berbuat sesuatu yang baik yang bisa mendapatkan pahala. Kemudian setiap kegiatan orientasinya pada dunia akhirat. Jadi begini, apa yang kita lakukan sekecil apapun itu sebetulnya orientasinya itu dunia akhirat, artinya akibatnya itu dunia akhirat gitu. Ya, tidak ada perbuatan itu yang hanya dunia saja. Tidak ada perbuatan yang efeknya itu hanya akhirat saja, tidak ada. Jadi semua yang kita lakukan itu mesti diperhitungkan dunia dan juga akhirat. Saya kasih contoh umpamanya saja kita ini atau belajar mendengarkan video ini itu juga urusannya dunia akhirat. Dunianya apa? Paling tidak kita menggunakan waktu ya di dunia ini untuk mendengarkan ini paling tidak 1 jam lebih.
Kemudian kita ini memiliki keuntungan kalau dengan paham ini maka kita bisa berbuat baik banyak orang ya. Kemudian kita disenangi oleh orang lain ya. Prestasi kita meningkat. Itu urusan dunia ini, tetapi urusan akhirat itu sangat banyak sekali. Justru kita berbuat baik melakukan kegiatan ini akan mendapatkan balasan pahala. Sehingga kalau kita ini melakukan banyak kebaikan di dunia ini nanti di akhirat tentu akan enak juga. Kecil apapun yang kita perbuat, Allah pasti akan memberi balasan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Tidak ada perbuatan dan aktivitas kita yang hanya berorientasi dunia atau akhirat saja. Pasti dua-duanya. Ini pemahaman baru. Ya, bukan baru sih. Mungkin ya harus ke sana gitu. Jadi dengan memahami kedua penjelasan di atas, maka kita terpaksa dalam tanda kutip hati-hati dalam melakukan setiap kegiatan. Kita akan berhitung dan berpikir harusnya setiap yang kita lakukan bernilai ibadah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Termasuk kegiatan di dunia kerja juga berorientasi dunia dan akhirat. Jadi kita saat bekerja 8 jam itu urusannya dunia akhirat. Nah, kalau kita ini memahami ini, maka kita harus hati-hati. Bekerja-bekerja yang baik saja, yang maksiat-maksiat kita tinggalkan gitu. Yakin bahwa mati, jodoh, rezeki itu ditentukan oleh Allah. Ya, kalau kapan kita mati, di mana kita mati, dan apa penyebabnya kita mati, sama sekali kita tidak tahu. Yang tahu siapa? Allah. Ya, jodoh kita itu siapa, dari mana, di mana ketemunya, dan modelnya kayak apa, kita tidak pernah tahu sebelumnya. Yang menentukan adalah Allah. Kita hanya berusaha saja. Allah pasti akan memberikan rezeki kepada setiap makhluknya, termasuk manusia. Kita hanya diberi kewenangan untuk berusaha, tetapi kapan dan seberapa banyak rezeki itu akan ditentukan oleh Allah. Makanya kita tidak perlu khawatir dan justru di dalam kehidupan kita ini yang sulit untuk memahami atau meyakini bahwa rezeki ini Allah yang mengatur, ya ini kan harusnya mati itu yakin 100% itu jodoh 100%, tetapi rezeki ini yang kita tidak yakin. Ya, indikasinya apa? Banyak orang stres, banyak orang rebutan kekuasaan, banyak orang bertengkar, bahkan berperang pun itu ya, karena akibat rebutan rezeki gitu ya. Jadi ini. Kemudian bekerja hakikatnya adalah kegiatan ibadah. Nah, ini pemahaman ini ya penting sekali gitu ya. Yang pertama, bekerja adalah merupakan bagian dari kegiatan ibadah. Ya. Urusan kerja adalah urusan dengan manusia dan Allah. Jadi justru yang banyak itu urusannya dengan Allah, bukan dengan manusia. Manusia itu kecil ya, dengan bos, dengan tempat kerja, atasan kita itu kecil. Yang banyak itu justru malah Allah urusannya. Kenapa? Karena kita ini diberikan semua kekuatan energi itu Allah, termasuk keselamatan kita gitu. Terus kemudian rezeki itu yang memberikan juga Allah. Sehingga urusannya banyak dengan Allah. Kemudian urusan kerja itu adalah urusan dunia akhirat. Jadi bukan hanya urusan dunia tok. Ya, justru yang banyak itu nanti di akhirat bagaimana gitu. Artinya efeknya. Jadi apa? Kerja kita satu di dunia ini katakanlah kita ini mengerjakan satu, maka balasannya itu bisa miliaran karena waktunya panjang gitu. Jadi kalau kita ini bekerja baik, dinilai baik, kemudian dicatat sebagai ibadah, maka balasannya itu luar biasa karena waktunya tidak ada batasnya. Kalau kita hidup di dunia, apalagi kerja, paling-paling sampai pensiun 30 tahun ya. Tapi kalau nanti di akhirat luar biasa. Oleh karena itu, waktu kita hidup di dunia ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk yang bernilai ibadah sebagai bekal kita nanti di. Kemudian bekerja juga ada syarat dan aturan yang harus dipatuhi. Jadi di dalam bekerja itu kan ada aturan dan prosedur itu harus kita turuti gitu. Artinya kita ikuti ya supaya apa? Supaya kegiatan kita melakukan kerja itu bernilai ibadah. Pengawas yang sebenarnya dalam bekerja bukan atasan, bukan bos, tapi yang terus-menerus mengawasi kita adalah Allah. Jadi ini yang harus masukkan di dalam mindset kita, cara berpikir kita itu harus digeser. Kalau tadinya kita ini menganggap pengawas kita itu adalah atasan, bos kita, ya, manajer kita, supervisor kita, itu sekarang kita geser bahwa pengawas yang sesungguhnya itu adalah ya itu. Kemudian yang kita dapatkan dari kerja bukan hanya sekedar gaji,
atau rezeki saja, tetapi yang jauh lebih banyak itu adalah pahala. Ini yang perlu pemahaman gitu dan diyakini supaya apa? Semangat kerja kita ini tinggi gitu. Mungkin gaji belum naik, tetapi pahala sudah tetap, sudah pasti gitu. Contoh momennya saja, kita mengerjakan pekerjaan sekarang ini, katakanlah kalau dinilai, dihitung itu 100 gitu ya. Nah, kita mendapatkan gaji 5 juta. Kemudian kita ternyata ditambah gaji pekerjaannya bukan 100 tapi 150. Gajinya tetap 5 juta. Oke, ya kita terima. Ini rezeki yang tetap 5 juta. Tetapi Allah akan membalas karena apa yang kita kerjakan itu semakin banyak, maka pahalanya naik juga gitu. Jadi kita yakin itu. Sehingga kita kalau mendapatkan tambahan pekerjaan itu tidak awal itu, tidak menggerutu ya, harus ikhlas. Karena begitu kita melakukan kegiatan tidak ikhlas, nah itu hilanglah nilai ibadahnya gitu. Nah, ini syarat agar bekerja bernilai ibadah seperti yang sudah sering saya bahas, memilih pekerjaan yang halal, meluruskan niat ya bekerja hanya karena Allah, patuh aturan dan prosedur selama tidak melanggar agama, merasa diawasi oleh Allah, kemudian yakin mendapatkan rezeki dan pahala, kemudian yang berikutnya hasil kerja digunakan untuk kegiatan di jalan Allah, kemudian terakhir dilakukan dengan hati yang ikhlas. Ini apa yang kita lakukan nanti insya Allah dicatat sebagai kegiatan ibadah. Ya, hanya rezeki halal yang membuat hidup bahagia dunia akhirat. Ini satu pemahaman supaya apa? Mempengaruhi perilaku kita. Tujuan hidup kita adalah bahagia di dunia dan akhirat. Ya, rezeki halal hanya bisa didapatkan jika kita memenuhi syarat, ya, jika bekerja bernilai ibadah. Ya. Kemudian semua orang waras, ya, dalam tanda kutip, tentu ingin membawa pulang rezeki yang halal untuk menghidupi istri, anak, dan keluarga. Ya, keinginan rezeki halal akan mendorong kita untuk bekerja dengan sebaik mungkin agar dicatat sebagai ibadah. Karena salah satu syaratnya supaya rezeki ini barokah, rezeki ini halal, ya itu adalah bagaimana eh, kerja kita itu bernilai ibadah. Nah, untuk bisa efektif dalam praktek memahami soft skill ini, ya, yang harus didahulukan adalah pemahaman tentang bagaimana mengelola spiritualitas. Jadi seharusnya memang penjelasan ini dibalik yang pertama, ya tadi, baru nanti yang berikutnya itu belakangan. Di dalam pelaksanaan, ya karena kita ini sekarang sudah memahami bagaimana mengelola spiritualitas, maka untuk bisa mengelola diri sendiri, untuk mengelola orang lain lebih relatif gampang. Ya, karena ya ini saya ulangi, untuk bisa efektif dalam praktek memahami soft skill ini, yang harus didahulukan adalah pemahaman tentang bagaimana mengelola spiritualitas. Karena begitu kita sudah memahami, mengerti dan mampu mengelola spiritualitas, maka untuk mengelola diri sendiri dan mengelola orang lain akan sangat mudah. Ya, kesimpulannya ya dari materi-materi yang sudah saya berikan, saya jelaskan tadi. Yang pertama, karyawan atau pegawai sangat perlu memiliki soft skill yang memadai sebagai bekal untuk melaksanakan tugas. Karena tadi ya 80% sukses di tempat kerja didukung oleh soft skill. Ternyata sukses di tempat kerja banyak didominasi oleh soft skill 80% dan hanya 20% saja peran hard skill. Ya, soft skill mampu mengelola diri sendiri, mengelola orang lain dan mengelola spiritualitas. Soft skill mampu meningkatkan kinerja dan mampu mencegah perbuatan dan perilaku negatif. Sahabatku, ini yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan peran soft skill ya untuk sukses di tempat kerja. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita sambung lagi dengan video yang akan datang ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.